disebutkan FHIR. Ada juga yang DICOM. DICOM ini apa? Pertukaran data untuk radiologi. Jadi ini yang ada beberapa pilot ya, Mas Damis di Puskesmas, di mana data UISG ibu hamil dikirim ke Kementerian Kesehatan, bahkan bisa masuk ke WhatsApp-nya ibunya. Itu untuk data USG-nya. Jadi nggak perlu lagi print-print dan seterusnya. Nah, harapannya di masa depan itu ketika ini benar-benar sudah fully implemented ya, sehat-sehatnya akan seperti itu. Ada juga standar privasi dan keamanan data. Kita sudah punya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Kemenkes menurunkan PMK 24 tahun 2022. Semua vaskes wajib rekam medis elektronik dengan standar yang ada di dalamnya tuh. Ada modul-modul yang wajib ada di dalam rekam medis elektroniknya. Kemudian standar identitas. Nah, Kemenkes sudah menyediakan MPI. Tadi dari Mas Raden sudah menjelaskan semuanya, master-master data apa saja, caranya seperti apa, sudah dijelaskan oleh Mas Damis dan seterusnya. Ya, jadi standarnya ada. Kita tinggal pakai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman developer. Sebenarnya kalau bicara interoperabilitas ini memang ada framework ya, istilahnya ini kayak rujukan ya, di mana negara-negara di dunia ini cukup merujuk ini gini. TS itu adalah terminologi service ya, di mana apa namanya terminologi-terminologi itu di save di sana gitu. Nah, sementara sekarang kita punya versi yang bisa langsung di-download gitu, dimasukkan ke dalam database sambil menunggu proses terminologi server ini disiapkan ya. Nah, standar terminologi contoh ini yang saya bilang tadi. Kenapa ini penting bahasanya harus sama? Contoh, Puskesmas A di Deli Serdang untuk serangan jantung, dia bilang myocardial infarction. Masuk di rumah sakit di Deli Serdang, dia tulisnya infark miokard. Pindah ke Medan, di rumah sakitnya dibilang serangan jantung. Masuk ke rumah sakit Kolombia yang lebih ini lagi, dia bilang MI. Sehingga ketika komputer mau menyatukan ke semuanya ini dianggap sebagai data yang berbeda. Jadi tidak dianggap sebagai pasien yang sama. Padahal pasien ini mengidap satu aja penyakitnya, itu penyumbatan aliran daerah di dalam jantung. Nah, inilah kita punya harus satu bahasa yang sama, ya. Myocardial infarction. Nanti pakai namanya istilahnya ICD-10 atau ICD-10. Nah, itulah bahasanya yang digunakan. Jadi tidak ada lagi nih perbedaan-perbedaan. Boleh ada di masing-masing gitu, tapi sekarang kita mapping, kita pindahkan menjadi ICD-10. Saya kira ICD-10 bukan hal yang susah lagi karena BPJS pun pakai itu untuk klaim dan juga untuk di puskesmas juga. Jadi saya kira aman di bagian itu. Sama dengan yang tadi ini gula darah sewaktu. Si Saldi ngambil gula darah sewaktu, Damis ngambil gula darah, Ibu Yona ngambil glukosa sewaktu. Dianggap tiga orang yang berbeda mengambil pemeriksaan yang berbeda. Tapi kalau sudah disepakati GDS direpresentasikan dengan glucose mass volume in serum plasma or blood. Tiga orang itu, Saldi, Yona, dan Damis, mengambil pemeriksaan tersebut sehingga datanya bisa dikumpulkan. Nah, itulah maksudnya. Kita pakai standar terminologi. Nah, di sini sudah disebutkan nih satu sehat. Kalau penyakit pakai ICD-10. ICD-10 dirilis oleh WHO. ICD-10 yang dipakai itu versi 2010. Ya, versinya sama dengan BPJS. Jadi tidak ada masalah. Kemudian tindakan itu menggunakan ICD-9-CM ya. Ini namanya ini dirilis oleh WHO juga gratis. Semuanya ini gratis. ICD-10, ICD-9 boleh dipakai. Laboratorium dan radiologi menggunakan namanya LOING. Ada kepanjangannya, nanti dijelaskan satu persatu. Tapi ini digunakan dari global. Jadi misalnya bahkan skenario paling tinggi orang Indonesia berobat ke mana atau orang Singapura sekarang berobat ke Bali, dia diperiksa GDS dengan kode LOING 123, pindah ke Bali, masih ada datanya. Kecuali kalau tadi beda-beda, pasti nggak bisa terbaca datanya. Jadi pasiennya ini dapat informasi yang komprehensif gitu. Dokternya dapat informasi komprehensif terhadap kondisi pasien. Kemudian istilah klinik menggunakan namanya Snowmed-CT ya. Snowmed-CT itu pokoknya ada kemerahan, gatal, lebam, itu semua tidak tercover di atas. Jadi dipakainya Snowmed-CT. Perlu Bapak Ibu ketahui Snowmed-CT ini eh, berbayar ya, berbayar. Tapi Kementerian Kesehatan sudah melanggar ini dan sudah bisa digunakan oleh semua fasilitas kesehatan dengan gratis. Tinggal nanti ada form request-nya untuk penggunaan ini. Tapi saya kira untuk
use case kita sekarang yang kita lakukan, kita menggunakan apa yang ada saja dulu. Nah, yang terakhir adalah KFA, obat. Obat ini banyak sekali, Bapak Ibu, sama alat kesehatan ya. Nah, Kemenkes melalui Dirjen Farmalkes dan juga Pusdatin, DTO sudah membuat KFA namanya, Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan. Jadi, paracetamol di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C dengan merek yang berbeda-beda itu kodenya sama dengan seluruh Indonesia. Jadi, lebih mudah kita analisa datanya, termasuk dalam pengadaan dan seterusnya. Kita masuk ke penyakit ya. Ini kan ada 5 ini ya. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat ya. ICD-10 dikeluarkan oleh WHO. Dalam ICD itu sudah dibagi-bagi. Ini ahlinya ini teman-teman perekam medis ya. Jadi Bapak Ibu pengelola vendor, nanti mungkin ada sesi kita bareng-bareng perekam medisnya. Tolong bantuin untuk memetakan ya. Nah, ICD-10 ini di dalamnya itu ada penyakit menular, penyakit umum, penyakit lokal berdasarkan lokasi, penyakit perkembangan, cedera, dan penyebab eksternal. Pokoknya semua ada. Pakai saja yang sudah kita pakai dengan BPJS. Ini saya kira sudah biasa ya. Kemudian mungkin sekedar review saja bahwa dalam kode ICD-10 itu contoh ada 22 bab dan 11.400 kode ya. Nah, struktur kode 3 sampai 4 karakter. Biasanya disebutkan begini. A15 respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed. Jadi A5 TBC itu pakai ICD-10, kodenya A15. Saya ingat waktu saya di rumah sakit itu kalau misalnya kita mau sebut pasien itu HIV, kita sebut B20. Ternyata B20 itu kukira bahasa rahasia antar nakes, ternyata dia pakai bahasa ICD. Jadi saya kira seperti itu ya. Jadi ini silakan disiapkan di database masing-masing ya dari pengembang. Bapak Ibu yang online dari klinik ini tolong mulai kita implementasikan juga di sistem kita masing-masing. Dari klinik, puskesmas, rumah sakit, apalagi yang hadir offline di sini. Dan dia tuh punya kode apa namanya tambahan ya, yang memperjelas dari kodenya. Jadi misalnya dia ini A15.0 ini kalau itu tanpa ada pemeriksaan kultur ya, ada atau tidak, tapi terkonfirmasi dengan menggunakan sputum itu pakai titik 0. Kemudian ada sampai titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang X-ray titik berapa. Nah, itu sudah dijelaskan masing-masing. Ini informasi mengenai ICD-10. Kemudian masuk ke ICD-9, modelnya sama Bapak Ibu. Intinya kode ini tuh digunakan juga di BPJS. Jadi setiap tindakan, misalnya pemberian pemeriksaan X-ray, ya, tindakan X-ray, skeletal ekstremitas dan pelvis, kodenya ini. Nah, tinggal diikuti saja. Ada 2 file Excel. Excelnya itu yang pertama ICD-10 dan yang kedua adalah file Excel ICD-9 clinical modification CM ini. Terus Indonesia bikin IM, ICD-9 IM atau Indonesia modification. Nanti ada di Satu Sehat website itu ada Excel-nya juga, ada booklet nanti akan kita share juga siang ya, yang bisa Bapak Ibu akses itu linknya untuk bisa langsung download file DAM-nya ya, untuk bisa langsung dipakai di Simpus ataupun EMR masing-masing. Ini mungkin bayangannya. Isinya seperti ini. Masuk yang ketiga untuk lab. Yang Loing. Loing ini ada 3 kategori. 1 lab, yang 2 klinis, dan juga standar. Yang ketiga survei. Jadi selain dipakai untuk merepresentasikan lab ya, ada juga untuk survei-surveinya gitu. Termasuk jawaban-jawaban itu nanti ada juga tuh. Nah, di Indonesia, nah ini tergantung nih rumah sakit ini pakai LIS atau seperti apa biasanya. Nah, biasanya LIS-nya itu standarnya tuh agak beda. Nah, ini diinformasikan juga agar disesuaikan agar bisa menggunakan Loin sebagai standar sehingga SIM RS-nya secara umum bisa menggunakan data lab menggunakan Loin ini gitu. Kemudian saya kira ini tidak terlalu ini ya. Sebagai informasi saja bahwa Loing ini sudah digunakan di hampir seluruh dunia ya sebagai standar untuk bahasa menjelaskan tentang lab ya. Sudah banyak dan juga termasuk Indonesia. Ruang lingkupnya itu banyak mulai dari tentang kimianya, mikrobiologi, pemeriksaan toksikologi dan seterusnya.
Semua pemeriksaan ada banyak, kalau nggak salah itu berapa ya? Jumlah lowing itu berapa Mas? Jumlah lowing puluhan ribu lah ya. Puluhan ribu lah ya. Nanti ada ininya juga, eh di lowing itu ada browsernya juga, bisa dicek satu persatu juga, dan kalau nggak salah ada disiapin juga untuk daftarnya yang sudah divalidasi oleh dokter-dokter patologi anatomi yang sudah divalidasi, dan patologi klinik ya, sorry. Nah, ini struktur kode Loing, isinya itu ada, dan ada modifiernya ya. Ini ada 4 karakter utama, kemudian ada cek digitnya satu, isinya tuh seperti ini. Tapi untuk dalam perspektif developer tinggal pakai kode yang sudah ada. Dan Loing ini kalau kita ngikutin playbook ataupun di dokumentasi teknis satu sehat itu sebenarnya sudah ada juga. Ada juga yang berdasarkan use case, misalnya di ruang KIA ataupun di poli, kalau ILP itu klaster 2 ya, ataupun di poli KIA itu sudah ada playbooknya atau implementation guide ANC misalnya. Itu sudah ada semua itu kode-kode yang dipakai. Jadi itu lebih memudahkan lagi. Jadi tidak usah cari sendiri satu persatu. Dari Kemenkes sudah menyediakan kode-kode tersebut ready. Nah, itu tinggal diimplementasikan di sistem masing-masing. Ini penjelasan mengenai namanya saja ya. Intinya nanti kita coba cek juga di website loic.org. Itu isinya kode-kodenya itu sudah ada di sana dan beserta penjelasannya. Nah, di sini mungkin bisa saya tambahkan ya. Nah, di dalam contoh kode Loing itu misalnya nih 7187. Ini adalah pemeriksaan HB atau hemoglobin dalam darah. Di dalamnya itu ada isinya yang berkaitan dengan komponennya. Ya, misalnya hemoglobin. Oh, doakanlah doa nih. Ya. Ada yang isinya propertinya, misalnya mass concentration yang dinilai. Ada waktunya atau point in time-nya, apakah dia diambil per 2 jam atau misalnya saat itu dan seterusnya. Kemudian ada juga blood-nya, apa spesimennya, apakah diambil dari darah, urin, feses, ya. Nah, itu ada pemeriksaannya. Jadi nanti juga ini akan connect ke lab-nya kita gitu ya. Pemeriksaan pengambilan spesimen menggunakan feses, dahak, apa, dan seterusnya. Itu bisa. Scale-nya ada, kuantitatifnya juga, dan metode. Nanti mungkin ada bisa contohnya ya. Oke, contoh ini lagi hepatitis B surface ya. Pemeriksaan hepatitis ya, di sini sudah ada contohnya, dan yang ini isian ini orang lab yang tahu ya. Kalau kita developer kita terima beres dari orang lab. Nah, mungkin sebagai informasi juga, biasanya ada tantangan di situ juga. Izin Bapak Ibu yang di Dinkes juga ini, mungkin kadang kalau kita lihat ya daerah kita di luar Sumatera Utara, salah satu tantangan tuh ini mengengage atau melibatkan orang selain developer. Karena dikiranya urusan IMR ini hanya urusan developer. Tapi bukan hanya urusan developer, soalnya developer nggak tahu ini lab. Jadi orang labnya harus terlibat juga bantu mapping. Jadi tim developer jangan mau susah sendiri, minta bantuan ya. Jadi biar kita bisa. Ujungnya adalah nanti yang di satu sehat data itu, hijau-hijaunya itu bisa hijau sampai ujung tuh. Yang awalnya kita sesuai surat edaran Yankes itu hanya use case satu kan, encounter dan diagnosis ya. Tapi kalau orang labnya terlibat, orang farmasinya terlibat, itu bisa sampai ujung tuh. Ada 15 yang mau dihijaukan nanti tuh sampai akhir tahun ini misalnya, atau misalnya dilanjutkan di tahun seterusnya gitu ya. Nah, saya kira itu sih untuk lab ya. Terakhir, dua terakhir ini adalah stomatology, istilah klinis yang saya bilang tadi, kemerahan, bengkak, apa dan seterusnya. Semua bahasa yang tidak tercover oleh terminologi yang tadi pasti ada di Snowmed City, karena Snowmed City yang paling besar ya, paling luas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dapat konsepnya, tidak ini bisa pakai Snowmed City. Tapi boleh baca-baca juga implementation guide atau playbook, karena biasanya itu sudah ada semua di situ tuh. Jadi kita tidak usah cari sendiri di Snowmed City browser. Ini mungkin secara konseptual kita nggak akan bahas jauh di sini, nanti dibahasnya sama teman-teman klinisi saja ya. Kalau di Zoom ini ada Bapak Ibu dari klinisi, saya lihat ada dokter, ada perawat ya, silakan bisa mulai mengenali. Jadi kalau tim IT-nya minta bantuan ke Ibu dokter ya,
tolong dibantu tim IT-nya menjelaskan karena dia tidak tahu nih kemerahan ini kayak gimana nih, pendarahan ini yang disebut ini kayak gimana nih. Ada pendarahan yang kalau misalnya fraktur, patah tulang, ada yang tertutup, ada terbuka. Nah, itu kan kriterianya teman-teman klinisi yang tahu, ya. Oke, saya kira ini bisa saya skip. Nah, ini adalah FHIR terminologi, ya. Jadi, FHIR tadi itu selain sebagai standar pertukaran data atau dalam tanda kutip kita sebut sebagai grammar, ya, subjek predikat objek tadi, saya istilahkan FHIR ini ada terminologinya juga sebagian, ya. Jadi contoh laki-laki perempuan itu sudah ada kodenya. Jadi dia bukan kode, saya paling sering dapat satu laki-laki, kode dua perempuan. Nah, kalau pakai fire itu laki-lakinya itu ditulis male, ya. Nah, kemudian female untuk perempuan. Jadi tulis di string, apa namanya bentuknya langsung ditulis, ya. Ya, itu tapi tergantung lah dari sistem masing-masing apa itu kodenya. Yang jelasnya ketika dikirimkan ke satu sehat itu bentuknya adalah male, female, dan other, itu aja yang diterima. Sebenarnya ada empat tapi di Indonesia sudah kita fokuskan ketiga ini saja, ya. Kemudian kondisi meninggalkan rumah sakit, ya, ada pulpak, ya, biasanya orang bilang pulang paksa, advice gitu. Nah, itu nanti isinya persis ini nih kodenya nih dituliskan nih di apa namanya di pos apa namanya di pengiriman datanya. Kemudian ini juga ada hasil tes resistensi obat. Ini ada juga menggunakan FHIR. Intinya pedoman-pedomannya itu sudah ada tuh di Satu Sehat website dan juga di playbooknya. Ini terakhir contoh kasus. Jadi kalau misalnya kita pikir di rumah sakit kita mau kirim, ada pasien TB di puskesmas Terjun, kalau nggak salah namanya, ya kemarin, ya. Ada pasien TB di puskesmas Terjun usianya 72. Ini kenapa datanya belum ada di Kemenkes, ya kan? Maksudnya ada mungkin sekitar 50 pasien terduga TB. Ya masuk hanya sekitar 20. Nah, caranya itu seperti ini nih. Caranya dikirim bentuknya, nah, kalau teman-teman developer lah sudah paham lah ini. Mungkin ini beberapa informasi tambahan buat teman-teman online bahwa beginilah bentuknya. Jadi datanya itu bentuknya mentahannya itu kayak gini. Seorang laki-laki 70 tahun, dia nyeri dada, dia dikasih EKG, kemudian diminta pemeriksaan penelitian troponin 1, kemudian diagnosisnya STEMI. Caranya kalau komputer kirimnya itu ke Satu Sehat begini nih. Jadi skalaminnya male, kelahiran utamanya 298570009. Ya kita mungkin nggak paham, tapi komputer paham, ya. Kemudian kode ICD 9-nya 89.52, labnya 427 dan seterusnya, ICD-nya 121.0. Komputernya paham. Bisa digabung datanya seluruh Indonesia. Selesai persoalan, ya. Jadi saya kira ini adalah contoh kasus di mana kita menggunakan standar data untuk mengirimkan data ke Satu Sehat. Oke, saya kira demikian sesi kita untuk standar teknologi. Tujuan materi ini itu lebih ke memperkenalkan saja terutama ke teman-teman developer karena hari ini kita fokusnya teman-teman programmer untuk mengetahui, ya. Mudah-mudahan bisa mengetahui lebih dalam lagi harapan saya. Tapi kalau misalnya butuh bantuan, silahkan minta dokternya, minta sama kapus, bukan mungkin kalau Dinkes apa puskesmas itu langsung di Dinkes, ya. Jadi minta bantuan dokter-dokter untuk bantu mapping gitu, ya, di sistemnya. Kemudian orang lab gitu-gitu dengan paskes yang diampu gitu untuk vendor. Kemudian kalau di rumah sakit, saya kira tinggal minta bagian SIMRS, minta ke eh, bagian medik, ya, untuk minta bantuan nih, dok, ini kita butuh bantuan untuk mapping kode-kode lab kita, kode-kode apa namanya pemeriksaan kita, tindakan kita ke sini. Nah, nanti semakin banyak nih kemudian farmasi pun seperti itu di mapping. Nah, sekarang tentunya ini sudah dilakukan banyak juga. Kalau kita perhatikan dashboard Satu Sehat itu sudah mulai banyak yang mengirimkan dan sudah mulai stabil, ya, pengirimannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan.
Baik-baik. Dari Bapak Ibu yang ada di Zoom,